Halo semuanya, saat ini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah DDST atau Dasar-Dasar Sains dan Teknologi dengan dosen pembimbing Ibu Dewi Lestari, Eskom MSI. Materi ini dipaparkan oleh saya sendiri yaitu Maria Yohana Christine Pangaribuan dengan NIM F1E1 22061 dari kelas R003. Pada pertemuan 5, kita mempelajari 4 macam pengetahuan. Apa sajakah itu macam-macam pengetahuan? Yang pertama adalah pengetahuan biasa, yang selanjutnya adalah pengetahuan ilmiah, ketiga adalah pengetahuan filsafat, dan terakhir adalah pengetahuan agama. Pada pengetahuan biasa, pengetahuan biasa adalah pengetahuan tentang hal-hal biasa ataupun pemahaman manusia akan suatu objek tertentu yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan biasa disebut juga dengan common sense. Common sense sendiri diperoleh dari pengalaman sehari-hari. Sehingga jika kita mengetahui sesuatu dari pengalaman atau kebiasaan kita sehari-hari, hal itu disebut dengan pengetahuan biasa. Selanjutnya adalah pengetahuan ilmiah. Apakah itu pengetahuan ilmiah? Pengetahuan ilmiah adalah ilmu atau sains yang memperoleh pengetahuannya dengan menggunakan metode tertentu. Pengetahuan ini diperoleh melalui observasi, eksperimen, serta klasifikasi. Pengetahuan selanjutnya adalah pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat adalah pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Filsafat sendiri membahas hal yang lebih luas dan mendalam. Terakhir adalah pengetahuan agama. Pengetahuan agama adalah pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan melalui para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Pengetahuan ini berisi ajaran tentang cara berhubungan dengan Tuhan dan dengan sesama manusia, serta informasi mengenai hari akhir. Kita sebagai makhluk yang memiliki Tuhan serta agama, apapun yang kita pelajari serta kita dapatkan dari pengetahuan agama tersebut, itulah yang dimaksud dari pengetahuan agama. Selanjutnya adalah pengetahuan dan kesadaran. Apakah itu pengetahuan? Pengetahuan adalah informasi yang didapat untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran, dan pengalaman. Pengetahuan bisa berasal dari pengetahuan ilmiah dan pengetahuan karena pengalaman. Pengetahuan adalah hasil tahu melalui panca indera manusia. Misalnya indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Pengetahuan banyak menurut ahli. Jadi saya akan memaparkan beberapa contoh dari ahli tersebut. Pengertian ilmu pengetahuan menurut Muhammad Hatta bahwa ilmu pengetahuan adalah pengetahuan atau studi yang teratur tentang pekerjaan hukum umum, sebab akibat dalam suatu kelompok, masalah yang sifatnya sama baik, dilihat dari kedudukannya maupun hubungannya. Yang kedua adalah menurut Dadang Ahmad S. Pengertian ilmu pengetahuan menurut Dadang Ahmad S. adalah suatu proses pembentukan pengetahuan yang terus-menerus hingga dapat menjelaskan fenomena dan keberadaan alam itu sendiri. Pada jenis-jenis pengetahuan ada 6 macam jenis pengetahuan. Yang pertama ada pengetahuan langsung, yang kedua ada pengetahuan tidak langsung. Ketiga adalah pengetahuan indrawi, keempat ada pengetahuan konseptual. Kelima adalah pengetahuan partikular, serta yang terakhir adalah pengetahuan universal. Mari kita saksikan sama-sama apakah macam-macam dari pengetahuan tersebut. Pertama adalah pengetahuan langsung. Pengetahuan immediate adalah pengetahuan langsung yang hadir dalam jiwa tanpa melalui proses penafsiran dan pikiran. Kaum realis atau penganut paham realisme mendefinisikan pengetahuan seperti itu. Umumnya dibayangkan bahwa kita mengetahui sesuatu itu sebagaimana adanya. Khususnya, perasaan ini berkaitan dengan realitas-realitas yang telah dikenal sebelumnya, seperti pengetahuan tentang pohon, rumah, binatang, dan beberapa individu manusia. Selanjutnya adalah pengetahuan tidak langsung. Pengetahuan mediated adalah hasil dari pengaruh interpretasi dan proses berpikir serta pengalaman-pengalaman yang lalu. Apa yang kita ketahui dari benda-benda eksternal banyak berhubungan dengan penafsiran dan penerapan dari pikiran kita. Pengetahuan selanjutnya adalah pengetahuan indrawi.
Pengetahuan indrawi ini adalah sesuatu yang kita capai dan diraih melalui indera-indera lahiriah kita. Sebagai contoh, kita menyaksikan suatu pohon, kursi, dan objek-objek ini yang masuk ke alam pikiran melalui penglihatan dan membentuk pengetahuan kita. Sehingga apapun yang kita lihat atau kita hasilkan melalui indrawi kita termasuk adalah pengetahuan indrawi. Selanjutnya, kita lihat kembali ada pengetahuan konseptual. Pada pengetahuan konseptual juga tidak terpisah dengan pengetahuan indrawi. Pikiran manusia secara langsung tidak dapat membentuk suatu konsepsi-konsepsi tentang objek-objek dan perkara-perkara eksternal tanpa berhubungan dengan alam eksternal. Selanjutnya adalah pengetahuan partikular. Pengetahuan partikular berkaitan dengan satu individu, objek-objek tertentu, atau realitas-realitas khusus. Misalnya, ketika kita membicarakan satu kitab atau individu tertentu, maka hal itu berhubungan dengan pengetahuan partikular itu sendiri. Terakhir adalah pengetahuan universal. Pengetahuan universal adalah pengetahuan yang meliputi keseluruhan yang ada. Seluruh hidup manusia, misalnya agama dan filsafat. Selanjutnya adalah fungsi dari pengetahuan itu sendiri. Fungsi dari pengetahuan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah menjelaskan. Yang kedua adalah meramalkan, serta yang terakhir adalah mengendalikan. Menjelaskan sebuah fenomena atau kejadian yang terjadi. Ada 4 bentuk penjelasan ilmu pengetahuan, yaitu deduktif, probabilistik, fungsional, dan genetik. Yang kedua adalah meramalkan atau memprediksi kejadian yang akan terjadi berdasarkan dengan ilmu yang telah diketahui sebelumnya. Yang terakhir adalah mengendalikan keadaan atau peristiwa yang akan atau sedang terjadi. Apakah itu kesadaran? Kesadaran adalah suatu tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap stimulus internal dan eksternal, yaitu terhadap peristiwa-peristiwa lingkungan dan sensasi tubuh, memori, dan pikiran. Dalam pengertian ini tentu saja adalah kemampuan individu mengadakan hubungan dengan lingkungan serta diri sendiri melalui panca indera dan mengadakan pembatasan terhadap lingkungan serta diri sendiri melalui perhatian. Pengertian kesadaran menurut para pakar atau ahli. Menurut Freud, menurutnya pengertian kesadaran adalah bagian kecil dari jalannya kehidupan psikis makhluk hidup. Sehingga hubungan atau perbandingan antara kesadaran dan ketidaksadaran dalam kehidupan lebih banyak dilalui dengan ketidaksadaran. Menurut Carl Gustav Jung, dalam pandangannya, kesadaran terbagi menjadi 3 macam, yang mana satu dengan lainnya saling keterkaitan, yaitu kesadaran, ketidaksadaran kolektif atau collective unconscious, dan ketidaksadaran pribadi. Jenis-jenis kesadaran. Jenis kesadaran kita bisa membaginya menjadi 2 jenis kesadaran, yaitu yang pertama adalah kesadaran pasif, dan yang kedua adalah kesadaran aktif. Apakah itu kesadaran pasif? Kesadaran pasif bisa diartikan sebagai bentuk kesadaran yang dilakukan makhluk hidup dalam menerima berbagai bentuk stimulus internal dan eksternal. Yang kedua adalah kesadaran aktif. Kesadaran aktif ialah suatu bentuk kesadaran yang dialami makhluk hidup dalam kehidupannya, yang mana ia selalu mencari, menelaah, dan menyeleksi pandangan yang ada. Ada 3 batu uji yang paling utama tentang kebenaran. Yang pertama adalah teori korespondensi. Adalah ujian kebenaran yang diterima secara luas oleh kelompok realis. Teori ini mengatakan bahwa kebenaran adalah persesuaian antara pernyataan tentang fakta dan fakta itu sendiri. Yang kedua adalah teori koherensi atau konsistensi adalah ujian kebenaran yang pada umumnya diterima oleh kaum idealis. Suatu pertimbangan itu benar jika ia konsisten dengan pertimbangan yang lain yang telah diterima kebenarannya. Yang terakhir adalah teori pragmatis, yaitu meyakini bahwa ujian kebenaran adalah manfaat, kemungkinan dilakukan, dan akibat-akibat yang memuaskan. Tak ada kebenaran statis atau mutlak, suatu teori adalah benar jika ia berfungsi dalam praktek. Subjektif. Apakah itu subjektif? Mari kita pelajari lebih dalam. Subjektif adalah sebuah pemikiran atau pernyataan yang berlandaskan pendapat atau perasaan orang yang mengungkapkannya. Dalam dunia ilmiah, sikap subjektif sangat dilarang karena ini akan mempengaruhi hasil penelitian ilmiah. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, sikap ini sangat sering kita miliki dan kita jadikan sebagai pondasi saat menyampaikan suatu informasi.
Jadi pada subjektif ini adalah yang pertama landasan pemikiran. Subjektif landasan pemikirannya adalah opini seseorang yang kemudian dijadikan tolak ukur terhadap sebuah peristiwa yang diinformasikan. Jadi ketika orang melakukan investigasi ulang akan terlihat beberapa perbedaan informasi yang didapat dan bisa menyebabkan kesimpulan yang berbeda. Yang kedua adalah kata pendukung. Pernyataan subjektif kata pendukungnya adalah biasanya, agak, sepertinya, menurut saya. Sehingga tidak ada kepastian yang diberikan terhadap suatu pernyataan, sehingga bisa membuat orang berpikir dua kali untuk mempercayai pernyataan tersebut. Yang ketiga adalah sudut pandang. Sudut pandang subjektif lebih kepada pendapat pribadi tentang sebuah peristiwa yang diinformasikan sehingga terkadang tidak terjamin akurasinya. Yang keempat adalah dampak yang dihasilkan. Dampak subjektif tergantung kondisi. Bisa membawa manfaat, namun bisa juga membawa masalah yang lebih besar. Subjektif tidak disarankan dalam mengambil keputusan karena cenderung akan terjadi keberpihakan terhadap sesuatu, baik keputusan terkait masalah pekerjaan, ekonomi, atau hubungan dengan orang lain. Contoh-contoh dari subjektivitas yang pertama adalah karya seni. Seorang pencipta karya seni yang hadir pada sebuah pameran lukisan menilai bahwa lukisan itu bagus, namun karena background-nya adalah biru. Namun pengunjung lain malah berpikir itu tidak suka, dia tidak menyukainya karena warnanya yang tidak disukainya itu warna biru. Sehingga subjektivitas ini sangat tergantung dengan kepribadian kita dan sifat kita masing-masing. Contoh yang kedua dari subjektivitas adalah hubungan. Sebuah hubungan pernikahan di ujung tanduk karena suami dituduh selingkuh oleh istrinya. Menurut sang istri, dia merasa suaminya selingkuh sejak sering pulang malam dan ponselnya selalu terkunci dengan password baru. Padahal menurut sang suami itu adalah tuduhan yang salah. Dalam contoh ini, si istri memberikan pernyataan yang subjektif dan tidak dilandasi dengan bukti yang akurat. Yang ketiga adalah kecantikan, yang keempat adalah acara televisi. Selanjutnya adalah relatif. Apakah itu relatif? Relatif adalah sesuatu yang membutuhkan pembanding atau acuan untuk dapat menentukan nilainya. Jadi relatif tidak dapat berdiri sendiri karena membutuhkan pembanding yang sesuai. Beda halnya dengan mutlak yang mana hasilnya sudah pasti dan wajib, serta tidak dapat diganggu-gugat. Tidak butuh pula sebuah pembanding yang digunakan sebagai acuan. Gagasan dalam relatif adalah sebuah pandangan relatif terhadap perbedaan pertimbangan dan perspektif. Serta kesimpulan dari pertemuan 5 ini adalah pengetahuan berperan penting dalam kehidupan manusia sebagai manusia dalam berbagai bidang. Pengetahuan itu selalu menuntut adanya subjek yang mempunyai kesadaran untuk mengetahui tentang sesuatu dan objek sebagai hal yang ingin diketahuinya. Pengetahuan sendiri terbagi menjadi 4 macam, yaitu pengetahuan biasa, pengetahuan ilmiah, pengetahuan filsafat, serta pengetahuan agama. Dalam mencari pengetahuan atau meneliti sesuatu, ada beberapa sifat pemikiran yang diperlukan, yaitu skeptis, subjektif, dan relatif. Selanjutnya adalah pertemuan 6. Pada pertemuan 6 kita mempelajari mengenai sifat kebenaran ilmiah dan presisi. Apa itu kebenaran ilmiah? Kebenaran ilmiah terdiri dari dua kata, yaitu kebenaran dan ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, arti kata kebenaran adalah keadaan yang cocok dengan hal yang sesungguhnya. Sedangkan arti kata ilmiah menurut KBBI adalah bersifat ilmu, yang arti lainnya adalah ilmu pengetahuan, sehingga kebenaran ilmiah tidak dapat dipisahkan dari karakteristik yang bersifat ilmiah. Selanjutnya yaitu kebenaran ilmiah sebagai ilmu. Kebenaran ilmiah dapat dijadikan ilmu jika memenuhi 4 syarat, yaitu objektif, metodologis, universal, dan sistematis. Dan pengetahuan yang memiliki dasar pembenaran, bersifat sistematis dan bersifat intersubjektif, agar kebenaran ilmiah tidak dapat dipisahkan dari ilmu atau pengetahuan ilmiah atau sains sebagai level tertinggi pengetahuan, melainkan karena ilmu atau pengetahuan ilmiah merupakan aktualisasi dari kebenaran ilmiah. Bagaimanakah cara mendapatkan kebenaran ilmiah? Cara mendapatkan kebenaran ilmiah adalah dengan melakukan proses penelitian dan penalaran logika ilmiah. Kebenaran ilmiah ini dapat kita temukan dan diuji dengan pendekatan pragmatis, koresponden, dan koheren. Selanjutnya adalah hal yang harus kita perhatikan
saat kita mencari atau meneliti kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah sebagai kebijaksanaan memiliki artian yang dianggap benar, haruslah bermanfaat, memajukan, dan memiliki nilai positif dan menjadi prioritas utama. Sedangkan sesuatu yang dianggap membuang-buang waktu atau tidak terlalu krusial akan dipinggirkan. Serta yang kedua adalah tanggung jawab moral dalam kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah sangat membantu peradaban manusia dari bidang kesehatan atau segala aspek. Kebenaran ilmiah yang harusnya membantu manusia, memudahkan manusia, namun kadang dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik. Sehingga saat kita ingin mencari kebenaran ilmiah, haruslah ada tanggung jawab moral yang harus kita laksanakan. Selanjutnya adalah pengertian dan teori-teori kebenaran. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan, yang menghadirkan sebuah pandang sistematis mengenai fenomena dengan menghubungkan antar variabel, dengan dimaksud menjelaskan fenomena alamiah. Sedangkan kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan dan objek, bisa juga diartikan sebagai suatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dengan orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Kebenaran adalah lawan dari kekeliruan yang merupakan objek dan pengetahuan tidak sesuai. Kebenaran dapat dipahami berdasarkan 3 hal, yakni kualitas pengetahuan, sifat karakteristik dari bagaimana cara atau alat mendapatkan atau membangun pengetahuan itu, dan nilai pengetahuan yang dikaitkan dengan ketergantungan terjadinya pengetahuan tersebut. Teori kebenaran ada sangat banyak jenisnya, seperti teori koherensi atau konsistensi. Menurut teori ini, kebenaran adalah keruntutan pernyataan. Kedua adalah teori korespondensi. Kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan. Sesuatu pernyataan dinyatakan benar apabila ada bukti empiris yang mendukung. Pada teori pragmatis mengatakan, teori ini adalah sesuatu pernyataan atau pemikiran dikatakan benar apabila dapat mendatangkan manfaat atau kegunaan pada banyak orang. Selanjutnya adalah teori performatif. Teori ini menyatakan bahwa kebenaran diputuskan atau dikemukakan oleh pemegang otoritas tertentu. Contoh dari teori kebenaran yang lainnya adalah teori konsensus. Suatu pernyataan dikatakan benar apabila dihasilkan dari suatu konsensus bersama atau kesepakatan. Dan ada beberapa syarat untuk mencapai konsensus atau kesepakatan itu. Yang pertama adalah keterpahaman, yang kedua adalah diskus atau wacana. Yang ketiga adanya ketulusan atau kejujuran dari semua pihak serta aspek. Selanjutnya adalah otoritas, yaitu orang yang terlibat dalam konsensus memiliki kewenangan itu sehingga keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Ada teori kebenaran sintaksis, yaitu teori yang berkembang antara 2 atau lebih banyak filsuf, yaitu analisa berbahasa, seperti Friedrich Schleiermacher. Selanjutnya adalah teori kebenaran semantis. Menurut teori ini, teori kebenaran semantik yaitu suatu proporsi memiliki nilai benar ditinjau dari segi arti atau makna. Teori kebenaran yang lainnya adalah teori kebenaran non-deskripsi, dikembangkan oleh penganut filsafat fungsionalisme. Menurut teori ini, suatu statement atau pernyataan memiliki nilai benar ditentukan dari peran dan fungsi dari pernyataan tersebut. Ada teori fungsi kebenaran logik. Teori ini dikembangkan oleh kaum positivistik. Dalam teori ini menganut bahwa problema kebenaran hanya merupakan kekacauan bahasa saja. Dan hal ini akibatnya merupakan suatu pemborosan, karena pada dasarnya apa pernyataan yang akan dibuktikan kebenarannya memiliki derajat logik yang sama pada masing-masing kebenaran. Selanjutnya adalah kebenaran agama yang ditunjukkan sebagai teori kebenaran. Manusia adalah makhluk yang mencari kebenaran, salah satunya adalah mencari suatu kebenaran melalui agama. Selanjutnya adalah sifat dari kebenaran ilmiah. Ada 3 dari sifat kebenaran ilmiah. Yang pertama adalah struktur kebenaran ilmiah yang rasional logis. Yang kedua adalah sifat empiris dari kebenaran ilmiah. Dan terakhir adalah sifat pragmatis. Pada
sifat yang pertama yaitu struktur kebenaran ilmiah yang rasional logis, yaitu kebenaran ilmiah yang rasional logis adalah kebenaran ilmiah yang selalu dicapai berdasarkan kesimpulan yang logis dan rasional dari preposisi dan premis-premis tertentu. Yang kedua adalah sifat empiris dari kebenaran ilmiah. Sifat empiris dari kebenaran ilmiah adalah bagaimanapun juga kebenaran ilmiah perlu diuji dengan kenyataan yang ada. Tidak ada spekulasi dalam ilmu pengetahuan. Spekulasi hanya ada sampai tahap tertentu saja. Yang terakhir adalah sifat pragmatis. Sifat pragmatis adalah dapat menggabungkan kedua sifat kebenaran. Dalam arti kalau sebuah pernyataan dianggap benar secara logis dan empiris, pernyataan tersebut juga harus berguna dalam kehidupan manusia, yaitu memecahkan masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah presisi. Apakah itu presisi? Presisi menurut KBBI memiliki arti ketepatan, ketelitian yang mana sifat kebenaran ilmiah ini harus tepat dan juga teliti, dan sebelumnya sudah melakukan pencarian penelitian terkait apa yang dicari. Sebagai kesimpulan dari pertemuan 6, yaitu kebenaran ilmiah adalah suatu kebenaran yang ada di dalam sebuah pengetahuan dan dapat dijadikan ilmu dengan memperhatikan kebijaksanaan serta tanggung jawab moral. Ilmu pengetahuan ilmiah berbeda dengan pengetahuan biasa karena ilmu pengetahuan ilmiah merupakan hasil rangkaian kegiatan yang memang berkualifikasi ilmiah, menyangkut keharusan adanya metode ilmiah, objektif, universal, tanpa pamrih dan harus berguna dan dapat dimanfaatkan. Adanya peran filsafat ilmu sebagai kontrol terhadap ilmu akan lebih memberi arti dan makna kebenaran ilmiah yang dikandungnya. Selanjutnya adalah pertemuan 7. Pada pertemuan 7 kita membahas mengenai materi hukum ilmiah. Di sini kita akan belajar mengenai hukum dan teori ilmiah, menjelaskan apa saja hukum dan teori ilmiah. Yang kedua adalah terbentuknya hukum ilmiah, menjelaskan bagaimana terbentuknya hukum ilmiah. Dan terakhir adalah teori dan hukum ilmiah, yaitu menjelaskan teori dan hukum ilmiah. Apakah itu hukum dan teori ilmiah? Hukum ilmiah adalah perkembangan lebih lanjut dari hipotesis yang mengungkapkan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lainnya. Setiap hukum ilmiah bagaimanapun tetap mengandung unsur hipotesis. Walaupun bersifat lebih pasti, selalu saja kebenaran bersifat sementara atau tidak definitif. Selalu ada kemungkinan. Selanjutnya, yaitu teori ilmiah. Teori ilmiah merupakan suatu kumpulan pernyataan yang saling berhubungan dan didukung dengan baik, menjelaskan berbagai pengamatan dan dapat digunakan untuk membuat prediksi yang dapat diuji. Teori ilmiah menjelaskan suatu kerangka koheren yang sesuai dengan data pengamatan. Definisi ilmiah kata teori berbeda dengan pengertian kata teori secara umum. Secara umum, teori dapat berarti konjektur, opini, atau spekulasi yang tidak dapat memiliki atau mempunyai dasar-dasar fakta maupun prediksi yang dapat diuji kebenarannya. Namun, dalam ilmu pengetahuan pengertian teori lebih kaku, yakni teori haruslah didasarkan pada fakta-fakta yang terpantau dan dapat membuat prediksi yang dapat diuji. Ada ciri dari teori ilmiah menurut Bill Newton Smith. Yang pertama adalah observational nesting. Yang kedua adalah fertility. Yang ketiga adalah track record. Yang keempat adalah inter-theory support. Selanjutnya adalah smoothness. Lalu internal consistency. Selanjutnya adalah compatibility with well-grounded metaphysical belief. Dan terakhir adalah simplicity. Proses terbentuknya hukum ilmiah dilihat melalui garis historis hukum sains dapat diilhami berdasarkan suatu percobaan secara ilmiah, tetapi dalam hal kepastiannya hukum tidak sama dengan hipotesis. Hipotesis merupakan langkah menuju dirumuskannya teori dan hukum. Tak merumuskan hipotesis juga mengacu pada hukum yang lain yang berlaku pada saat itu, karena tidak ada hukum yang lahir secara tiba-tiba tanpa adanya hukum yang lain yang mendukungnya. Ada juga hukum tersebut dibuat atas dasar pemikiran yang kritis, atau bisa juga dengan suatu keadaan yang sekadar tidak sengaja. Hukum sains merupakan suatu pernyataan dalam dunia ilmu yang bermula dari suatu hipotesis dan dibuktikan dengan percobaan-percobaan yang menyangkut teori-teori hipotesis. Hasil percobaan bisa mendukung teori hipotesis dan bisa membuktikan kebenarannya dari teori hipotesis tersebut. Dalam sejarahnya, hukum sains bisa diilhami sesuai suatu percobaan secara ilmiah.
Selanjutnya itu adalah teori hukum. Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang paling tinggi. Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistemasikan masalah yang dibicarakan. Terdapat keraguan-raguan dari para akademisi tentang tempat dan disiplin teori. Hukum dengan filsafat hukum, ilmu hukum, hukum normatif, dan hukum positif. Selanjutnya, demikian adalah presentasi dari saya sebagai acuan untuk penilaian ujian tengah semester pada mata kuliah DDST atau Dasar-Dasar Sains dan Teknologi. Saya Maria Yohana Christine Pangaribuan dengan NIM F1E1222061. Undur diri dari presentasi kali ini. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Dadah.